Letak geografis, Romawi terletak di semenanjung Alpenia, sekarang Italia. Batas-batasnya adalah di utara adalah Pegunung Alpen, di timur adalah Laut Adriatik dan Laut Ionia, di selatan adalah Laut Sicilia, dan di barat adalah Laut Tirrenia serta Laut Liguri. Romawi adalah sebuah kota yang selalu disandingkan dengan Yunani, yang mempunyai hubungan erat antara kedua kota ini. Romawi ialah peradaban dunia yang letaknya terpusat di kota Roma masa kini. Peradaban Romawi dikembangkan suku Latia yang menetap di lembah sungai Tiber. Suku Latia menanamkan tempat tinggal mereka Latium. Kehidupan sosial bangsa Romawi. Kekaisaran Romawi sangat luas sehingga dihuni oleh orang yang berbeda-beda. Ada banyak cara hidup di Romawi, banyak orang yang menjadi budak di setiap penjuru kekaisaran, dari awal hingga akhir masa kekaisaran. Namun lagi-lagi jenis perbudakan dan cara budak diperlakukan tergantung lokasi dan waktu saat itu. Di Italia dan di Sisilia, dan mungkin juga beberapa tempat lainnya, ladang yang luas diolah oleh budak-budak yang diperlakukan dengan buruk. Namun budak-budak lainnya menjadi pekerja di rumah, seperti misalnya menjadi pembantu, juru masak, pencuci, dan pengurus kandang. Jenis budak yang kedua diperlakukan lebih baik. Banyak juga budak yang dipekerjakan oleh pemerintah atau oleh bisnis swasta atau menjadi manajer atau mengurus toko atau di pabrik kecil. Budak-budak lainnya merupakan penjahat yang dihukum untuk bekerja di tambang atau kerja paksa lainnya. Bahkan jika merdeka, mantan budak tetap tidak memiliki hak yang sama seperti halnya orang lain. Bangsa pendukung. Bangsa Yunani merupakan campuran darah antara para pendatang dari pedagang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Bangsa pendatang yaitu rumpun bahasa Indo-Jerman yang dikenal dengan bangsa Hellas yang terdiri dari suku bangsa Doria, Archea, Arolina, dan Ionia. Kehidupan politik bangsa Romawi sejak 1500 sebelum Masehi sampai mendekati 500 Masehi, selama 2000 tahun pemerintahan Romawi kurang lebih memakai sistem yang sama. Dengan kata lain, tidak banyak terjadi perubahan, meskipun perubahan itu tetap ada seiring waktu. Pada awalnya, Romawi dipimpin oleh raja yang dibantu oleh senat. Ketika Republik Romawi pertama kali didirikan pada 500 sebelum Masehi, raja diganti oleh 2 orang yang disebut konsul, sedangkan senat tetap ada. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi konsul. Kedua konsul memegang kendali atas pasukan, berhak menyatakan perang, menentukan jumlah pajak, dan membuat hukum. Suatu keputusan harus disetujui oleh kedua konsul. Jika salah, seorang mengatakan veto, aku tolak, maka keputusan tidak jadi dilaksanakan. Menjelang tahun 50 sebelum Masehi, yakni masanya Julius Caesar, jenderal-jenderal ini memulai mengambil alih pemerintahan dan mengabaikan senat serta konsul. Mereka bisa melakukannya karena memiliki pasukan. Agustus pada 31 sebelum Masehi adalah salah satu jenderal ini. Dia berhasil mendirikan suatu sistem baru. Lembaga senat dan jabatan konsul tetap diteruskan, namun Augustus menjadikan dirinya memiliki kekuasaan tertinggi. Dia berhasil membuat senat menjadikannya dirinya sebagai tribunus, sehingga Agustus bisa memveto keputusan senat yang tidak dia sukai. Augustus juga memegang kendali atas pasukan sehingga dia bisa menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya. Sistem ini yaitu Romawi dipimpin oleh kaisar, namun senat dan konsul tetap ada, terus berjalan selama 1500 tahun sampai akhirnya Romawi runtuh. Pemerintahan Raja. Dalam jurnal organ-organ negara dalam sistem kertanegaraan Kerajaan Romawi kuno 757 atau 747 sebelum Masehi sampai 509 sebelum Masehi, Romawi kuno
pernah menerapkan 3 sistem pemerintahan yang berbeda pada 750 sampai 500 sebelum Masehi. Romawi kuno menerapkan sistem monarki atau kerajaan dengan raja pertama bernama Romulus. Pemerintahan monarki runtuh setelah terjadi pemberontakan oleh Lucius Junius Brutus pada 500 sampai 27 sebelum Masehi. Romawi kuno menerapkan sistem republik. Pada sistem ini, penduduk dibagi menjadi 2 golongan, yaitu patricia atau bangsa dan aristokrat, dan plebea atau masyarakat biasa. Pada 27 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem pemerintahan kekaisaran. Kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan kaisar. 3 elemen utama dalam pemerintahan kekaisaran Romawi adalah pemerintahan pusat, militer, dan pemerintahan provinsi. Sistem sosial pada masyarakat Romawi kuno terdiri dari 5 golongan, yaitu optimat atau bangsawan, equites atau pedagang dan pengusaha, atau rakyat biasa, proletar atau warga negara yang hanya memiliki dirinya sendiri, dan budak. Kelas sosial bangsa Romawi. Kelas sosial pada zaman Romawi kuno adalah hierarkial, tetapi terdapat hierarki sosial yang berlebih atau berganda, dan sebuah jabatan relatif dari seseorang dapat lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang yang lain. Status bebas lahir bangsa Romawi pada zaman Republik didirikan oleh leluhur, patrician atau plebeian. Sistem kepercayaan. Pada awalnya, kepercayaan bangsa Romawi adalah animisme dan politeisme. Masyarakatnya percaya terhadap roh-roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Berikut dewa yang dipercayai oleh bangsa Romawi. Jupiter sebagai pemimpin para dewa, Neptunus sebagai dewa laut, Venus sebagai dewa kecantikan, Minerva sebagai dewa ilmu pengetahuan, Juno dewi permaisuri Jupiter. Hasil kebudayaan. Pertama, seni bangunan. Adanya bangunan-bangunan penting peninggalan Romawi kuno yang masih bertahan hingga sekarang. Hasil-hasil bangunan Romawi antara lain: A. Colosseum dan Amphitheater, yaitu bangunan yang menyerupai stadion dan dapat menampung ribuan penonton. Pantheon adalah bangunan yang dikhususkan sebagai rumah para dewa Romawi. 3. Aqueduct merupakan bangunan talang-talang ari yang dibuat permanen. 4. Cloaca Maxima. Cloaca Maxima ini merupakan saluran pembangunan air dari kota. 5. Catacombe merupakan bangunan kuburan bawah tanah yang dijadikan tempat persembunyian orang-orang Kristen di Romawi pada saat mengalami penganiayaan dari Kaisar Nero. 2. Sastra. Hasil karya sastra Romawi antara lain: pertama, Aeneas karya Virgilius. Kedua, Metamorphose karya Ovidius. Ketiga, De Bello Gallico karya Julius Caesar yang merupakan tuntunan pertama dalam mempelajari bahasa asing. Ketiga, hukum. Romawi merupakan negara pertama yang berhasil menegakkan hukum.